Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syahlam, NIM 20060611110 dari kelas Kewarganegaraan A yang diampu oleh Bapak Muhammad Kamilus Zaman MPDI, jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video kali ini, saya akan melakukan simulasi mengajar untuk memenuhi tugas UAS Kewarganegaraan A. Dalam kali ini, materi yang saya akan sampaikan ialah paradigma dalam pembangunan nasional. Baiklah, pertama-tama, apa itu paradigma? Pengertian paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI didefinisikan sebagai kerangka berpikir dan suatu model dalam ilmu pengetahuan. Dalam ranah ilmu pengetahuan, paradigma dijadikan sebagai model atau kerangka berpikir. Namun, dengan berjalannya waktu, istilah paradigma digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2019, karya Edi Rohani, dalam kehidupan sehari-hari, paradigma berkembang menjadi terminologi paradigma yang mengandung pengertian sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan maupun proses pendidikan. Sehingga dapat dipahami bahwa paradigma menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil dalam setiap kegiatan dapat diukur dengan paradigma tertentu yang diyakini kebenarannya. Dalam konteks negara Indonesia, paradigma yang diyakini kebenarannya adalah Pancasila, sehingga disebut paradigma Pancasila. Pancasila bisa dikatakan sebagai paradigma karena Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, contoh dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Menurut penjelasan Heri Herdiawanto dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Spiritualisme Pancasila tahun 2018, bahwa secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa setiap pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan menempatkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial, maka semangat, arah, dan perkembangan pergerakan pembangunan nasional harus mencerminkan pengamalan kelima sila Pancasila sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Selanjutnya ialah paradigma Pancasila dalam pembangunan nasional. Pancasila adalah ideologi dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang artinya dasar, prinsip, atau asas. Itu berarti bahwa Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari 5 sendi utama yang menyusunnya, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembangunan nasional, Pancasila berperan sebagai paradigma.
atau sebagai landasan, acuan, metode, contoh, nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai di setiap program pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional ialah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara. Pembangunan nasional juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional yang dimaksud adalah yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sebagaimana terdapat pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Kedudukan yang pertama ialah Pancasila sebagai kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Pancasila harus diletakkan sebagai kerangka berpikir yang objektif rasional dalam membangun kepribadian bangsa. Oleh karena itu perlu dikembangkan budaya ilmu pengetahuan dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan sosial. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan bangsa akibat dari pembangunan harus menempatkan nilai-nilai Pancasila yang dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai arah pembangunan nasional. Proses pembangunan nasional tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, kemana arah pembangunan melalui tahap-tahapnya tidak dapat terlepas dari usaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sehingga pembangunan ada di dalam pengamanan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai etos pembangunan nasional. Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia di masa depan, maka diciptakan misi pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsistensi antara teori dengan kenyataan dan ucapan dengan tindakan merupakan paradigma baru dalam menjadikan Pancasila sebagai etika pembangunan nasional. Yang kelima, Pancasila sebagai moral pembangunan. Sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila atau norma-norma Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun dalam evaluasinya. Sehingga paradigma pembangunan Pancasila mempunyai kedudukan sebagai paradigma pembangunan. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai cita-cita bangsa Indonesia, jiwa bangsa, moral pembangunan, dan dasar negara Republik Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan peran Pancasila tidak hanya dalam menyokong pembangunan nasional, tetapi juga sebagai salah satu sendi utama dan juga landasan yang ingin dicapai, sebagaimana yang terdapat dalam program Nawacitanya Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Eksistensi Pancasila dalam program pembangunan nasional pemerintah menjadi penting, sebab dapat menjadi perisai dalam menghadapi dampak negatif sistem kapitalisme dan liberalisme saat ini. Demikianlah simulasi mengajar dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.